Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani proses hijrah, ini juga ada kaitannya dengan peringatan bulan Muharram atau tahun baru Hijriyah. Walaupun Nabi itu nggak hijrah di bulan Muharram sih. Nabi hijrah itu di bulan Safar dan Rabiul Awal. Cuman bulan Muharram ini sering dijadikan sebagai momentum memperingati peristiwa hijrah. Karena memang sejak terjadinya hijrah, Islam menggunakan peristiwa ini sebagai penanggalan dalam sejarah Islam. Sehingga kita mengenal dengan istilah tahun baru Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah itu adalah tahun yang diambil namanya dari peristiwa hijrah. Sehingga pada bulan pertama dari tahun Hijriyah, yaitu bulan Muharram, umat Islam menjadikannya sebagai momentum dalam memperingati peristiwa hijrah. Jadi bukan berarti hijrah terjadi di bulan Muharram. Saking pentingnya peristiwa hijrah ini, sampai kaum muslimin menjadikannya sebagai nama tahun, yaitu tahun Hijriyah. Karena kebiasaan orang Arab dulu itu menamakan nama tahun dengan nama peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Misalnya tahun gajah. Itu tahun ketika Raja Abraha dari Ethiopia menyerang kota Mekah dan dia dihancurkan oleh pasukan burung ababil. Sehingga tahun itu dikenal dengan nama tahun gajah. Tahun-tahun berikutnya dikenal dengan nama tahun gajah 1, tahun gajah 2, dan seterusnya. Ketika Nabi SAW kehilangan Sayyidah Khadijah, Abu Talib juga wafat, maka tahun itu dikenal oleh para sahabat dengan nama Amul Huzni, tahun duka cita. Ini menunjukkan bahwa ada kebiasaan orang Arab itu menamakan nama tahun diambil dari peristiwa yang besar yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ngomongin tentang hijrah yang memang bertepatan dengan apa yang sedang kita alami sekarang, sebagian besar dari kita ini mungkin baru berhijrah. Ada yang hijrah status. Hijrah status itu dari pacaran jadi nggak pacaran. Ada yang hijrah pekerjaan, dari yang riba meninggalkan riba. Ada yang hijrah penampilan, dari yang nggak berhijab sekarang sudah berhijab, Masya Allah. Ada yang hijrah perilaku, dari yang tadinya marah-marah, emosi, sekarang lebih kalem. Dan banyak lagi varian-varian dari hijrah kita yang intinya dari yang buruk kepada yang baik. Dalam proses hijrah ini, apapun varian dan bentuk hijrah kita, maka ada satu sunnatullah yang berlaku kepada semua orang yang berhijrah. Mau itu Nabi, para sahabat, orang-orang solih sebelum kita, semua mereka akan menjalani sebuah proses dari sunnatullah dalam berhijrah. Para ulama mengatakan dalam hijrah itu ada 2 fase yang akan dialami oleh semua orang yang melakukan proses hijrah. Fase yang pertama kata ulama adalah fase ibtila, dan fase yang kedua adalah fase tamkin. Apa itu fase ibtila? Ibtila itu dari kata bala, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia bala. Artinya ujian. Maka nanti teman-teman bisa ngecek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat pertama, kedua, dan ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu آمنا وهم لا
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ini adalah janji Allah kepada setiap orang yang berhijrah. Orang yang mengatakan saya pengen berubah. Orang yang mengatakan saya pengen beriman. Orang yang mengatakan saya pengen bertaubat. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin riba. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin pacaran. Lalu Allah mengatakan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah mereka manusia mengira akan dibiarin aja mengatakan hal-hal itu? Ini pernyataan dari Allah dalam bentuk pertanyaan. Jadi Allah menyampaikan sebuah berita bentuknya pertanyaan, kayak sindiran gitu. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu, emang kalian pikir dengan udah berhijrah udah selesai, Allah nggak akan nguji lagi. Harus ada fase ujian yang dilewati, namanya fase ibtila. Dan ternyata itu bukan hanya kita alami sendiri, tetapi orang sebelum kita pun mengalami hal yang sama, padahal mereka lebih baik dan lebih soleh daripada kita. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami sudah pernah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa di antara mereka yang benar, yang jujur, dan siapa di antara mereka yang dusta. Bilal bin Rabah, ketika beliau masuk Islam, Allah mengujinya, ketahuan lagi sholat oleh tuannya, sehingga akhirnya beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan penyiksaan yang luar biasa. Asiyah istri Fir'aun, ketahuan sudah beriman kepada agamanya Musa, langsung disalib di pohon korma oleh suaminya sendiri sampai wafat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, orang-orang soleh yang lain, para anbiya. Ketika mereka berjalan di jalan Allah, apakah itu dakwah, apakah itu masuk Islam, apakah itu berhijrah, ketika mereka melangkah di jalan Allah, maka fase pertama yang akan mereka lalui adalah fase ibtila. Semuanya sama. Semuanya mengalami fase itu, fase ibtila. Cuman varian dan bentuk dari ibtila dan ujian itu yang beda-beda antara satu dengan yang lain, teman-teman. Jadi kita nggak sendiri. Orang yang lebih soleh dari kita pun mengalami. Kalau kita protes bilang, ya Allah kenapa saya? Enggak, bukan kita doang. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, sama dengan surat Al-Ankabut, apakah manusia mengira? Kalau sekarang apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk ke dalam surga, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah dialami oleh orang sebelum kalian? Jadi kalau tadi, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan beriman padahal belum diuji? Kalau sekarang, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu aja padahal kalian belum diuji? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah datang kepada orang sebelum kalian. Sama maksud dari ayatnya. Lalu setelah itu Allah menjelaskan 3 bentuk dari ujian. Ujian yang pertama kata Allah, Massathumul ba'sa. Mereka diberikan ujian fisik. Wad-dharra, mereka diberikan ujian harta. Wazulzilu, mereka diuji dengan ujian perasaan. 3 jenis ujian kata Allah. Tergantung dengan orangnya, kondisinya, bentuk hijrahnya. Dan Allah menggambarkan istilah ujian perasaan itu dengan kata-kata zulzilu, diguncang. Ini adalah fase yang Allah janjikan kepada semua orang yang berhijrah. Gak ada yang enggak. Semua ngalamin. Ada yang mengalaminya ujian fisik, lelah, sakit. Kalau sahabat dulu disiksa
Ada yang mengalami ujian harta, ditipu orang, kelaparan, bangkrut, gak punya kerjaan, gak punya penghasilan, habis hartanya. Ada yang diuji dengan ujian perasaan, disakiti, ditinggalkan, dikhianati, dihina, dicela, dicemooh, digibahin, difitnah, dan seterusnya. Semuanya mengalami salah satu dari 3 ujian ini atau ketiga-tiganya. Saking beratnya ujian yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, sampai mereka mengatakan, "Mata nasrullah?" Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, "Mata nasrullah?" Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan kita keluar dari ujian ini? Kapan semua ini selesai? Kapan semua ini berakhir? Mata nasrullah? Nabi loh yang nanya, sahabat yang nanya, saking beratnya ujian mereka. Allah menjawab, "Ala inna nasrullahi qarib." Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Apa maksud Allah di dalam ayat ini? Maksudnya semakin berat ujian yang kita alamin, maka semakin dekat kita kepada pertolongan Allah, yaitu fase kedua dalam hijrah. Yaitu fase tamkin namanya. Fase ditolong oleh Allah SWT. Fase ketika Allah membukakan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sabar, yang taat, yang istiqomah, bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Tapi sebelum Allah kasih jalan keluar, ada fase yang harus dia lalui, yaitu fase sabar, fase ujian. Itulah takwa. Karena takwa bukan sekedar ibadah, tetapi kesabaran dalam menghadapi ujian. Itulah fase yang akan kita lalui, atau yang sedang kita lalui buat sebagian yang baru berhijrah. Jadi ketika kita mengalami fase ibtila, fase ujian kayak gini, la tahzan, jangan berkecil hati. La tay'as, jangan putus asa. La taqlaq, jangan ragu kepada pertolongan Allah. Kenapa? Itu bukan tanda-tanda bahwa kita salah memilih jalan. Buat yang memutuskan pacarnya udah gak mau pacaran, tiba-tiba pacarnya jadian sama yang lain, atau malah menikah dan bahagia, sementara kita belum dapat jodoh sampai sekarang, itu bukan pertanda kalau kalian salah memilih jalan. Enggak. Karena jalan yang kita pilih dulu, yang kita lalui dulu itu adalah jalan yang salah. Jadi ketika kita meninggalkan jalan yang salah itu, walaupun kita belum menemukan jalan yang lebih baik, maka setidaknya kita sudah meninggalkan jalan yang salah, yang buruk, yang merugikan kita, dan itu sebuah kemajuan, itu sebuah kebaikan. Jangan sampai kita menyesal meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya dengan mengatakan, sekarang saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya pemasukan, saya nggak punya pekerjaan, sedih juga sih udah ninggalin kerjaan yang dulu. Kalau dulu masih ada penghasilan, walaupun haram. Enggak. Keadaan kita sekarang tanpa penghasilan itu lebih baik daripada dulu ketika kita mendapatkan harta-harta yang haram. Sekarang tuh lebih baik. Walaupun mungkin sedikit merepotkan keluarga. Ada ujian tadi, dihina orang, diomongin orang, dikritik orang, dicela orang. Sekarang gak punya pekerjaan tetapi hartanya berkah, sekarang jauh lebih baik. Hanya mungkin sekarang sedang mengalami fase ibtila, fase diuji. Dan fase ujian itu akan naik terus tingkatannya. Makin lama makin berat, makin panas, makin luar biasa, makin beban. Kayak gitu memang fasenya, kayak orang panas, naik terus, kayak orang demam, naik terus panasnya. Tapi ketika udah berada di puncak, udah berat banget, gak ketahan lagi, sampai kita bertanya kapan selesainya semua ini, kapan berakhir dan segala macam, Allah menjawab teriakan kita. Allah menjawab pertanyaan kita. Kata Allah, "Ala inna nasrallahi qarib." Sungguh pertolongan Allah udah dekat, wahai hambaku. Jangan berputus asa. Jangan menyerah dulu. Pertolongan Allah udah dekat. Sabar dikit aja lagi. Karena kalau kamu menyerah sekarang,
maka sia-sia semua kesabaranmu selama ini. Karena udah hampir sampai. Kalau balik arah lagi, jauh lagi tuh. Udah tempuh aja perjalanan ini. Sabar dikit, gak punya penghasilan sekarang. Sabar dikit kalau kita jadi single, jomblo sendiri, gak ada siapa-siapa. Di usia yang segini belum dapat jodoh. Dikit lagi. La taqlaq, jangan ragu sama janji Allah. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Masih ingat kisah ibu Musa yang menghanyutkan bayinya ke sungai Nil? Apakah Allah ingkar janji? Masih ingat kisah perang Badar, para sahabat yang ditolong oleh para malaikat? Apakah Allah ingkar janji? Masih ingat cerita Musa hijrah ke Madian kemarin? Apakah Allah ingkar janji? Kalla, sama sekali enggak. Jadi jangan ragu. Jangan sampai kita suuzon sama Allah. Jangan sampai kita ngerasa bahwa kita salah pilih jalan. Lalu kita menyesal sudah memilih jalan Allah ini, jalan hijrah. La taqlaq, jangan meragukan Allah. La tahzan, jangan berkecil hati. La tay'as, jangan berputus asa. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Pertolongan Allah udah on the way, bentar lagi sampai. Jangan sampai kita cancel ordernya. Padahal kurirnya udah hampir sampai tuh di depan rumah kita. Dikit lagi. Kenapa Allah tunggu lama banget? Kenapa Allah kasih saya waktu sampai kayak gini? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah pengen lihat siapa dari kita yang layak mendapatkan betapa istimewanya pertolongan Allah. Siapa dari kita yang layak mendapatkan rahmat Allah? Siapa dari kita yang layak mendapatkan perhatian Allah? Yang layak mendapatkan cinta Allah? Dan itu gak mudah. Cinta Allah itu terlalu istimewa. Cinta makhluk aja kita berjuang, masa cinta Allah dapatnya gratisan? Kalau gitu Allah hitung-hitungan dong sama kita. Bukan. Allah pengen mengajarkan kita tentang sabar. Allah pengen mendewasakan kita. Allah pengen melatih kebijaksanaan kita. Seandainya Allah berikan surga itu secara gratis tanpa beramal, maka gak akan ada bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Berarti Allah gak adil dong, memperlakukan sama antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang menyakiti orang lain tetap masuk surga, pembunuh tetap masuk surga, yang mengambil hak orang lain tetap masuk surga, yang zalim, yang kejam tetap masuk surga. Kan gak adil. Kebaikan Allah itu adalah ketika Allah bersikap adil kepada hambanya. Tetapi Allah selalu membuka pintu maaf, taubat dan ampunan bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Sebanyak apapun dosanya, fala ubali, kata Allah, aku gak peduli. Kita harus memahami Allah itu secara utuh, gak boleh parsial. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti bersabar, jangan U-turn dulu. Pertolongan Allah itu dikit lagi sampai, udah on the way, OTW udah. Allah juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami pasti akan menguji kalian, pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pakai tasydid, penegasan. Pasti kami akan menguji kalian. Fase ujian, fase ibtila, fase sabar ini memang fase yang harus kita lalui semuanya, gak ada pengecualian, termasuk para nabi yang lebih soleh daripada kita, termasuk Rasulullah yang lebih dicintai Allah daripada kita, kekasih Allah sekalipun melewati fase ini. Terus siapa kita untuk melangkahi, men-skip fase ini? Gak. Semua kita ngalamin. Nabi Muhammad aja yang lebih keren daripada kita ngalamin ujian yang berat. Apalagi kita yang keimanannya belum tentu benar, yang kata-kata hijrahnya belum tentu jujur, yang bilang pengen memperbaiki diri belum tentu sungguh-sungguh. Maka Allah pasti akan menguji semua kita. Semua kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sedikit rasa, bisyai'in minal khawfi, rasa takut, ujian perasaan. Wal-ju', rasa lapar, ujian harta. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ujian harta juga. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai, ditinggalkan orang-orang yang dicintai, sakit hati, ujian perasaan. Was samarat, kebunnya nggak berbuah, nggak jadi panen, segala macam. Ujian harta, ujian perasaan, ujian harta, ujian fisik. Lalu di akhir ayat itu apa kata Allah?
wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat? Tetap harus melewati fase sabar, fase ujian. Lalu kalau kita sabar, kalau kita bertawakal, berserah kepada Allah, kalau kita bertahan dan tidak berputus asa, kalau kita berbaik sangka bahwa Allah nggak ninggalin kita, ridho dengan semua ketentuan Allah setelah kita memilih pilihan hijrah, maka kita akan sampai kepada fase kedua, yaitu fase tamkin, fase nasr, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fase yang kedua, yaitu fase tamkin. Di fase ini Allah berfirman, yaj'al lahu makhraja. Allah kasih dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan segala urusannya itu menjadi mudah. Wa yu'zim lahu ajra. Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Fase tamkin, fase ketika Allah menolongnya. Fase ketika Allah SWT memberikan kejutan untuk dia. Tunggu deh, Allah tuh gak pernah ingkar janji loh. Yang perlu kita kuatkan sekarang adalah kesabaran kita. Bukan mempertanyakan ada gak apa yang Allah janjikan. Itu udah gak perlu dipertanyain. Karena Allah gak pernah ingkar janji. Dan Allah Maha Kuasa untuk menunaikan janjinya. Gak ada yang bisa menghalanginya. Kalau kita kadang-kadang walaupun kita baik, bisa aja ingkar janji gara-gara emang gak bisa menunaikannya, ada masalah, ada halangan. Kalau Allah gak ada halangan. Jadi kita gak perlu mempertanyakan apakah janji itu ada, apakah kejutan itu ada. Itu bukan bagian kita. Justru itu yang melemahkan kita. Gak usah ditanyain. Yang perlu kita siapin, yang perlu kita kuatkan itu adalah kesabaran kita sekarang dalam fase ibtila. Kesabaran kita untuk menunggu janji Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah udah dekat? Kita kuatkan aja dulu kesabaran kita. Tunggu aja. Pasti Allah akan tunaikan janjinya. Pasti Allah akan kasih kita kejutan yang bikin kita senyum-senyum sendiri nanti. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.